kama ana dunal ghadi al-lailata inni haddathtuhu bihaditsin laysa bil aghalid. Saya menceritakan kepadanya satu hadis yang tidak rancu. Fahibna an tas'ala an nas'ala Hudzaifah fa amarna Masruqan fasalahu faqala al-babu Umar. Jadi ringkasnya hadis ini, Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat, siapa yang hafal hadis Nabi tentang fitnah. Maksudnya fitnah itu apa? Disebutkan pada zilnya atau pada footnote-nya, al-bala wal ikhtibar, yaitu ujian-ujian. Wal murad maksudnya adalah ma tata'arrad lahul ummah, apa yang umat ini menghadapi minal mihan, dari ujian-ujian besar. Sebagaimana misalnya peperangan antar umat Islam, kemudian juga malhamah kubro sebelum adanya Dajjal itu, nah, itu semuanya fitnah-fitnah. Nah, maka Sayyidina Umar bertanya tentang masalah itu. Maka oleh Sayyidina Hudzaifah dikatakan, tenang, tidak usah gusar. Kenapa? Karena Anda itu aman dari fitnah tersebut. Karena ada pintu yang dikunci, sehingga kalau pintu itu terkunci, fitnahnya tidak akan masuk. Nah, maka Sayyidina Umar bertanya, pintunya dipecah atau dibuka? Maka dia mengatakan dipecah, dan itu maksudnya adalah terbunuhnya Sayyidina Umar, dan pintu fitnah itu adalah Sayyidina Umar. Selama masih ada Sayyidina Umar, fitnah tidak akan muncul, karena beliau sangat keras sekali dalam agama ini, sehingga orang-orang tidak berani bermacam-macam kepada umat Islam. Tapi begitu Sayyidina Umar wafat, kemudian diganti oleh Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Utsman ini terkenal orang yang lembut, pemalu, sehingga orang-orang kemudian berani, dan akhirnya terjadi fitnah betul, pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu oleh orang-orang Khawarij. Dan itulah yang dimaksud yuksaru, yang dimaksud fitnah yang muncul pada umat Islam, yaitu dimulai dengan pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. 327 wa bihi ilaihi qala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan, seorang sahabat Nabi mengenai seorang perempuan dengan satu ciuman, padahal perempuan ini perempuan ajnabi. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu azza wa jalla wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulufan minal lail. Zulufan dua qiraah mutawatirah. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Faqala ar-rajul ya Rasulullah ali hadza? Qala li jami'i ummati kullihim. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat, maksudnya salat 5 waktu, tarafayn nahar, pada 2 ujung siang, maksudnya pagi dan sore, berarti mencakup salat subuh, kemudian duhur, kemudian asar. Wa zulufan minal lail, dan waktu-waktu yang dekat dari malam. Zuluf itu dari kata-kata zulfa. Zulfa artinya apa? Dekat. Nah, maka zulafan itu adalah waktu-waktu yang dekat, maksudnya dekat kepada siang. Karena itu maksudnya adalah salat maghrib dan isya. Karena waktunya salat maghrib dan isya ini dekat dengan siang hari. Waktunya malam tapi dekat dengan siang. Nah, yang berkaitan dengan bab adalah kalam Allah, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Kebaikan menghapuskan dosa. Kebaikan termasuk salat, dosa termasuk mencium wanita yang bukan mahramnya. Dan ini menunjukkan bahwa mencium wanita yang bukan mahram itu termasuk dosa kecil, karena dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan salat, harus dengan apa? Taubat. Tapi ilmu seperti ini jangan disampaikan kepada orang-orang yang tidak suka ngaji atau tidak punya agama. Mereka nanti tiap hari nyium perempuan. Kalau kepada orang-orang yang sudah ngaji seperti kita, enggak apa-apa ya, karena insya Allah tidak ada yang melakukan ya. Tapi kalau anak-anak SMA yang suka buncengan ke sana kemari, nah, disampaikan hadis ini, kemudian disampaikan kesimpulannya, mencium perempuan adalah dosa kecil, nah, ini menyebabkan fitnah bagi mereka. 328 wa anhu fi riwayatin liman amila biha min ummati. Nah, maka ringkasnya menghapuskannya salat terhadap dosa mencium ini tidak hanya untuk sahabat tadi, tapi untuk siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang lebih bagus dari hadis ini, saya temukan di dalam kitab Targhibut Tarhib. Saya carikan dulu.
Kata kuncinya tahtariqun. Targhib wa tarhib, ini karya Al-Imam Al-Mundhiri. Ada dua kitab Targhib wa Tarhib, satunya karya Mundhiri, satunya karya Qawamus Sunnah. Tapi yang saya maksud ini yang karya Al-Mundhiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahtariqun tahtariqun, kalian terbakar, yaitu melakukan dosa-dosa. Fa idza shallaitumus subha ghasalatha, kalau kalian salat subuh maka salat subuh itu membasuh dosa-dosa tadi. Tsumma tahtariqun tahtariqun, kemudian kalian terbakar lagi. Kalau kalian salat duhur maka salat duhur membasuhnya. Tsumma tahtariqun tahtariqun, kalau kalian salat asar maka membasuhnya. Tsumma tahtariqun tahtariqun, kalau kalian salat maghrib maka membasuhnya. Tsumma tahtariqun tahtariqun, kalau kalian salat isya maka membasuh dosa-dosa tersebut. Tsumma tanamun, kemudian kalian tidur, falyuktab alaikum, maka tidak dicatat lagi dosa karena tidur tidak punya dosa, hatta tastayqidu, sampai bangun lagi. Ini hadis riwayat Tabarani dan sanadnya hasan. Tetapi diriwayatkan juga secara mauquf dan itu lebih asbah, lebih benar ya. Jadi menurut Imam Mundhiri ini lebih benarnya sebagai perkataan sahabat, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengatakan itu riwayatnya dari sabda Nabi pun sanadnya juga hasan, dan itu semakna dengan hadis ini. Qala rahimahullah, bab fadlis salati li waqtiha, fadilah salat pada waktunya. Pada waktunya ini mencakup waktu awal maupun tengah maupun akhir. Yang penting masih pada waktunya, tidak keluar dari waktunya. Tapi tentu saja salat di awal waktu lebih utama daripada di tengah waktu, dan salat di tengah waktu lebih utama daripada salat di akhir waktu. Karena Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, disuruh untuk musara'ah, bercepat-cepat dalam melakukan amalan-amalan yang menghasilkan ampunan. 326 wa anhu radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyun qala thumma birrul walidaini qala thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Jadi salat yang amal yang paling disukai oleh Allah adalah salat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan apabila di awal waktu maka lebih utama lagi. Ini lafal hadisnya as-salatu ala waqtiha, bukan fi awwali waqtiha. Kalau lafalnya fi awwali waqtiha riwayat Abu Dawud itu, maka hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Syekh Albani mensahihkan, tetapi guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi mendhaifkan. Karena itu yang sahih adalah as-salatu ala waqtiha, bukan fi awwali waqtiha ya. Meskipun maknanya juga sahih yang fi awali waqtiha tadi. Bab as-salawatul khamsu kafarah, bab salat-salat 5 waktu itu penghapus dosa. 330 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqul dzalika yubqi min daranihi. Apa pendapat kalian andai sungai di pintu seseorang, maksudnya dekat dengan pintunya atau di depan pintunya, dia mandi padanya setiap hari 5 kali, apakah hal itu menyisakan dari kotorannya? Qalu la yubqi min daranihi syai'an qala fadzalika mithlus salawatil khamsi yamhullahu bihil khataya. Nah, jadi ringkasnya salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa. Dan apabila tidak punya dosa, maka salat 5 waktu fungsinya adalah meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kalimat yang muskil ya. Ma taqulu dzalika yubqi min daranihi. Apakah semua naskah begitu atau bagaimana? Karena seringkali di naskah kita ini banyak kesalahan-kesalahan ya. Sehingga perlu dicek lagi kalimatnya bagaimana gitu. Ini saya cekkan dari kitab Syarah Qastallani atau Irsyadus Sari. Ma taqulu dzalika yubqi min daranihi. Ma taqulu dzalika yubqi min daranihi. Sudah benar ya kalimatnya begitu?
Ma taqulu ayyuhas sami, ma tadhunnu, apa yang kamu sangka. Qalu an ishi anta sallallahu dzalika. Ma taqul, berarti ini dua kalimat ya. Ma taqul, apa yang kalian sangka. Nah, kemudian kalimat yang kedua, dzalika yubqi min darani, maksudnya adzalika yubqi min darani, apakah hal itu menyisakan dari kotoran-kotorannya. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Bab al-musalli yunaji rabbah, orang yang salat itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 331. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini anin Nabi, maksudnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala i'tadilu fi sujudi, luruslah dalam sujud, wala yabsut dhira'ihi kal kalbi, jangan menghamparkan dua hastanya seperti anjing. Fa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi fa innahu yunaji rabbah, meludah jangan di depan, jangan di kanan, karena dia sedang munajat sama Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan karena Allah di depan dia dan karena malaikat di kanan dia. Maka meludahnya berarti ada dua kemungkinan, meludahnya ke kiri kalau kiri kosong tidak ada orang, atau kalau ada orang maka meludahnya ke bawah, atau meludah pada kantong baju kita, nah, kemudian diusap ya, sehingga tidak menetes. Yang dimaksud i'tadilu fi sujud, luruslah di dalam sujud, itu maksudnya sujud secara sempurna sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telapak tangannya menempel ke tanah, sementara hastanya ini tidak menempel ke tanah. Kemudian siku-sikunya dijauhkan dari perut, kemudian perutnya dijauhkan dari paha. Maka secara tidak langsung kata-kata i'tadilu fi sujud ini menunjukkan bahwa ketika sujud paha kita lurus ya. Jadi tidak bengkok ke belakang sebagaimana sebagian orang salatnya jingkrung, tapi juga jangan terlalu bengkok ke depan sehingga seperti delosor, itu juga sesuatu yang tidak bagus ya. Maka lurus saja, normal. Bab al-ibrad bidzuhri fi syiddatil har, menunggu waktu dingin untuk salat zuhur pada dahsyatnya panas. Ini hadis berlakunya untuk negara-negara panas seperti Arab dan sebagainya. Adapun di Indonesia tidak ada syiddatul har. 332 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ishtadda al-harru fa abridu bis-shalah. Kalau sudah dahsyat panas maka tunggulah dingin untuk salat zuhur. Nah, maka di Indonesia tidak ada syariat ini karena apa? Tidak ada ishtidadul har di Indonesia. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Dahsyatnya panas itu termasuk dari uap nafasnya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam bernafas mengeluarkan uap. Nah, itulah sebab panas di dunia ini, dan ini menunjukkan jannah atau neraka sudah diciptakan, sudah ada. Washtaqatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'di ba'dan fa'adhina laha binafasain. Neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan wahai Rabbku telah makan sebagianku kepada sebagian yang lain, maka Allah mengizinkan kepadanya 2 kali nafas. Ini kalimat diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Nawawi ini adalah kalimatnya hakikat, jadi betul-betul mengadu, betul-betul memakan, betul-betul bernafas. Sementara Imam Baydawi memahami hadis seperti ini dengan makna majazi ya. Jadi tidak betul-betul mengadu, tidak betul-betul memakan, tidak betul-betul bernafas. Tapi kita punya kaidah. Kaidahnya mengatakan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal suatu ucapan itu adalah apa? Dipahami dengan hakikat. Ya berarti betul-betul makan. Nah terus makannya gimana? Enggak usah ditanyakan, wong kita enggak ngerti. Ringkasnya neraka itu mengalami 2 kali nafas. Nafasin fis syita wa nafasin fis shauf. 1 kali nafas musim dingin dan 1 kali nafas pada musim panas. Fa huwa ashaddu ma tajiduna minal harri wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir. Zamharir itu kebalikan dari har ya. Dingin. Ini dulu saya salah paham. Saya kira 2 kali nafas itu 1 nafas mengeluarkan dan itu pas panas, 1 nafas pas dia menghirup dan itu pas dingin ya. Ternyata saya salah paham.
Maka sekaligus ini ralat untuk penjelasan saya pada masa-masa lalu, mungkin ketika saya masih belum menikah waktu itu. Maka yang dimaksud 2 kali nafas ini ya nafas mengeluarkan itu. Nafas dia mengeluarkan pertama itu panas, nafas dia mengeluarkan kedua itu dingin, karena di neraka itu ada tabaqah zamhaririyah, ada satu lapisan neraka yang di situ memang siksanya serba dingin di situ. Disebut apa? Tabaqah zamhaririyah, satu lapisan neraka yang sangat dingin. Jadi di neraka ada macam-macam siksaan. Ada siksaan panas, ada siksaan dingin. Yang panas dahsyat, yang dingin dahsyat. Ya. Dan dingin itu bukan nikmat kalau dinginnya dahsyat. Kita coba minum es sangat dingin, langsung 1 gelas dihabiskan. Pasti pusingnya bukan main. Bab al-ibrad bil-zuhri, udah tadi ya. 333. Wa Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa arada al-muadzin an yu'adzina lidh-dhuhri fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid thumma arada an yu'adzin fa qala lahu abrid hatta ra'ayna fai'at talul, sehingga kami melihat bayangan at-tulul, yaitu apa? Gundukan di tanah. Hadis ini meskipun tidak kita terapkan karena di Indonesia tidak ada dahsyat yang panas, tetapi maknanya bisa kita terapkan. Karena tujuan hadis ini maknanya adalah supaya kita mencari sebab-sebab kekhusyuan. Kenapa salat zuhur diakhirkan? Karena sangat panas. Tujuannya supaya khusyuk. Nah, berarti pengamalan dari hadis ini adalah sebab-sebab kekhusyuan harus dicari dan sebab-sebab yang melenyapkan kekhusyuan harus dihindarkan. Misalnya kalau musim panas seperti hari-hari ini, maka disiapkan kipas angin, disiapkan AC dan sebagainya supaya salatnya bisa khusyuk. Kalau pada musim-musim dingin ya disiapkan karpet misalnya. Ya. Saya tadi lihat santri-santri tidur di masjid tanpa alas. Jadi kalau santri mungkin nggak apa-apa ya. Tapi mungkin para santri itu nggak paham apa yang harus dimiliki di pesantren. Termasuk dulu saya ketika nyantri pertama kali ke Pelumpang itu nggak paham apa yang harus saya miliki, sehingga santri tapi nggak punya sarung. Nah, setelah saya jadi santri lama baru paham sarung itu sangat penting sekali, gunanya sangat banyak sekali. Bisa menghalangi dari nyamuk, bisa untuk alas tidur dan sebagainya. Nah, maka mestinya santri-santri ini punya sarung sehingga tidurnya tidak delosor di tanah begitu ya. Tapi kalau mereka sukanya gitu ya udah. Bab waktu zuhri inda zawal, bab waktu zuhur pada saat tergelincir matahari. 334. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghat asy-syamsu fa shalla adh-dhuhra fa qama 'ala al-minbari fa dzakara as-sa'ata. Sa'ah maksudnya kiamat ya. Dan kiamat disebut sa'ah itu karena terjadinya hanya sesaat, sekejap, sudah langsung remuk seluruh alam semesta ini ketika mendengar trompet yang dikumandangkan oleh malaikat Israfil alaihi salam. Sedikit tentang trompet malaikat Israfil, itu dalam kitab-kitab ada yang mengatakan beliau meniup 2 kali, ada yang mengatakan beliau meniup 3 kali. Itu sebenarnya 2 pendapat ini bisa digabungkan. Jadi malaikat Israfil meniupnya 3 kali. Yang pertama adalah untuk kehancuran alam semesta, yang kedua adalah untuk kematian seluruh makhluk bernyawa, kemudian setelah itu istirahat selama 40 tahun, baru kemudian tiupan yang ketiga untuk kebangkitan seluruh makhluk bernyawa. Nah, maka kalau disebutkan 2 kali tiupan itu karena menggabungkan antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, yaitu kehancuran alam semesta yang kemudian diiringi dengan kematian seluruh manusia. Fadzakara anna fiha umuran 'idhaman thumma qala man ahabba an yas'ala an syai'in falyas'al fala tas'aluni an syai'in illa akhbartukum ma dumtu fi maqami hadha fa aktsara an-nasu fil buka wa aktsara an yaqula saluni. Nabi memperbanyak mengucapkan tanyalah saya, dan ini menunjukkan bolehnya seorang alim mengadakan satu majelis tanya jawab ya. Dia mengatakan saluni sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas. Dia duduk di atas kursi mengatakan saluni ya, tanyalah kepada saya. Ini bukan satu kesombongan ya, karena memang tugasnya orang alim untuk mengajari kepada orang yang butuh jawaban. Faqama Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi faqala man abi, qala abuka Hudzafah. Hudzafah ini seorang sahabat Nabi,
sallallahu alaihi wasallam yang mati pada masa khilafah Utsman radhiyallahu anhu. Nah, sebab dia bertanya man abi, siapa bapak saya, ini karena adat jahiliyah itu suka mencela nasab orang ya. Jadi mengatakan kepada seseorang, kamu itu nggak punya bapak, bapakmu ora jelas ya. Nah, dia tampaknya termasuk orang yang apa? Nasabnya dicela. Maka dia pengen mengecek betul-betul saya itu adalah anaknya Hudzafah atau tidak, atau mungkin ibu saya berzina kemudian apa? Dinisbatkan kepada Hudzafah. Nah, maka dia dipastikan oleh Nabi, bapakmu betul-betul Hudzafah, ya, ibumu enggak berzina. Ini sebenarnya hadisnya diringkas ya, karena dalam hadis yang lain itu ada lagi sahabat Nabi bertanya, bapak saya siapa? Nah, kemudian dijawab lagi oleh Nabi SAW. Sehingga saya namanya Salim ya, yang bertanya yang kedua itu setelah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Thumma aktsara ay yaqula saluni fa baraka Umar ala rukbatayhi, baraka berlutut atau duduk berlutut. Faqala radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Fasakata thumma qala uridat alayya al jannatu wan naru anifan fi urdi hadzal haid, pada lebarnya tembok ini. Falam ara kal khairi wasyarri. Qad taqaddama ba'du hadzal hadits fi kitabil ilmi min riwayat Abi Musa, lakin fi hadhihi riwayah ziyadatun wa mughayaratu alfadhin, dan ada perbedaan lafal-lafalnya. Ini yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat pertama saja, kharaja hina zaghatis syamsu fa shalla dhuhra, keluar pada saat tergelincir matahari, kemudian Nabi salat zuhur. Dan ini tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwasanya salat zuhur itu waktunya pada saat apa? Tergelincir matahari. Yang diperselisihkan adalah badalnya salat zuhur, yaitu salat Jumat. Apakah sholat Jumat waktunya sama dengan sholat duhur? Menurut jumhur ulama, sholat Jumat waktunya sama dengan sholat duhur. Menyelisih mereka Imam Ahmad, beliau berpendapat boleh sebelum tergelincir matahari ya, jadi misalnya jam 11, jadi pada sadisah ya, pada jam yang ke-6. Jam pertama kan jam 6 sampai jam 7 ya, kemudian jam 7, kemudian jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Nah, pada saat sadisah jam 11 ke atas ini sudah sah untuk sholat Jumat dalam mazhab Hambali. Ini pendapat yang lemah, tidak usah kita ikuti. 335 wa Nabi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wa ahaduna ya'rifu jalisahu wa yaqra'u fiha ma baina 60 ila al-100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية ونسي ما قال في المغرب قال ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. ولا يبالي, dan beliau tidak peduli, bitakhiril isya, mengakhirkan salat isya, ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam yang pertama. Thumma qala, kemudian rawi mengatakan ila syatril lail, sampai separuh malam. Jadi rawinya ragu-ragu ya, sepertiga atau separuh. Tapi dalam Sahih Muslim ada riwayat yang jazm, yang tidak ragu-ragu, bahwa itu adalah thuluthil lail, sepertiga malam. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, waktu ikhtiar untuk salat isya itu sampai sepertiga malam, bukan sampai setengah malam. Nah, sepertiga malam ngitungnya gimana? Ya malam dibagi 3. Maka ringkasnya saja, daripada isya sampai dari maghrib sampai subuh itu kan sekitar 10 jam ya, atau kalau untuk mudah menghitung ya 9 jam. Nah, 9 jam pertama setelah isya itu maksudnya thuluthul lail, dari jam 7 ya, 8, 9, 10 ya, sampai jam 10. Jangan salat isya lebih dari jam 10 kecuali terpaksa. Ngitungnya dari maghrib, karena waktu malam dari maghrib. Tapi maksud saya untuk memudahkan. Tapi sebenarnya perbedaannya enggak jauh kan? Karena 10 jam tepatnya kalau daripada maghrib, kalau daripada isya berarti 9 jam. Untuk memudah menghitungnya 3 jam itu. Adapun kalau mau salat isya jam 12 malam ya boleh apabila ada uzur atau ada sebab. Maka salat isya itu waktunya ada 3, waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu ittirar ya. Waktu yang paling utama fadilah yaitu awal waktu apabila memang tidak mampu akhir waktu. Kemudian waktu ikhtiar yaitu waktu kondisi normal
itu sampai sepertiga malam sebagaimana dalam hadis ini. Kemudian waktu ittirar, waktu terpaksa, yaitu setelah sepertiga malam sampai terbitnya fajar. Dan salat yang memiliki waktu 3 seperti ini itu 3 salat. Salat subuh, salat asar, sama salat isya. Salat subuh waktu ikhtiarnya sampai isfar, waktu ittirarnya sampai terbit matahari. Kalau salat asar waktu ikhtiarnya sampai matahari kuning, waktu ittirarnya sampai tenggelamnya matahari. Kemudian di awal hadis ini tadi disebutkan Nabi kalau salat subuh itu membaca 60 sampai 100 ayat. Itu maksudnya dibagi dalam 2 rakaat. Maka kalau 60 ayat berarti 30 ayat 30 ayat, atau 35 ayat sama 25 ayat. Dan ini termasuk sunnah yang sangat jarang dilakukan. Kenapa? Berat. Banyak yang tidak kuat. Tadi saya mau memanjangkan, teringat anak-anak pada nonton PKI, pasti pada ngantuk. Akhirnya enggak dipanjangkan. Yang saya tahu yang mengamalkan hadis ini di Solo adalah Ustadz Abdul Hamid, ya. Beliau kalau salat subuh itu biasanya orang-orang sudah pada selesai, beliau baru qomat, karena menghindari kekhawatiran salahnya jadwal subuh. Jadi sekitar 25 menit atau 20 menit setelah waktu adzan subuh baru qomat. Nah, kemudian membacanya 30 ayat pada rakaat pertama, 30 ayat pada rakaat kedua. Hafizahullah. Bab ta'khiril dhuhri ila al-'asr, bab mengakhirkan salat zuhur kepada asar. 336 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati 87 adh-dhuhra wal 'asra wal maghrib wal 'isya. Nabi salat di Madinah 7 rakaat dan 8 rakaat. Maksudnya zuhur asar dijamak 8 rakaat, maghrib isya dijamak 7 rakaat. Di sini ada 2 catatan. Catatan pertama, Imam Bukhari menulis bab mengakhirkan zuhur kepada waktu asar. Maksudnya gimana? Maksudnya ini bukan betul-betul jamak, tetapi salat zuhur dilakukan pada akhir waktu mepet dengan asar. Setelah itu sebentar kemudian sudah masuk asar, maka salat asar di awal waktunya. Sehingga hadis ini Nabi salat di Madinah 7 dan 8, Imam Bukhari pahamnya di sini seperti paham mazhab Hanafi, yaitu apa? Bukan jamak, tetapi mengakhirkan salat zuhur di akhir waktu dan mengawalkan salat asar di awal waktu, sehingga seolah-olah bentuknya jamak. Istilahnya adalah jamak suri. Jamak suri itu tampaknya jamak padahal sebenarnya tidak jamak, ya, karena masing-masing berada pada waktunya masing-masing. Karena itulah mazhab mazhab Hanafi berpendapat tidak ada jamak, itu enggak ada. Yang ada adalah 1 kali jamak, yaitu jamaknya orang-orang haji pada waktu di mana? Di Arafah atau di Muzdalifah. Di Arafah, ya. Di Arafah kemudian pindah ke Muzdalifah. Muzdalifah salat jamak juga, antara jamak isya dengan subuh, ya. Di Arafah juga jamak, Arafah sama Muzdalifah. Kalau mazhab Syafi'i memahami ini ya jamak, ya, bukan diakhir-akhirkan seperti itu. Nah, maka di sini ada 2 pendapat untuk memahami kata-kata jamak di sini. Kemudian catatan yang kedua, yang dimaksud 7 ini bukan langsung 7, tetapi 3 rakaat salam, kemudian 4 rakaat salam. Nah, maka seolah-olah apa? 7 rakaat karena digabungkan atau disambungkan antara 2 salat tersebut. Ini mengingatkan kita kepada hadis tentang salat tarawih. Nabi salat tarawih atau salat tahajud arba'an, thumma thalathan. Salatnya 4 rakaat, lalu 4 rakaat, lalu 3 rakaat. Ini kan mayoritas ulama memahami bukan 4-4-3, tapi apa? 2-2 kemudian istirahat, 2-2 istirahat, ya. Kemudian 3. Nah, itu dasarnya hadis-hadis seperti ini, ya. Jadi tidak salah kalau mereka itu memahami bahwa 4 itu maksudnya 2 plus 2, tidak seperti saudara-saudara kita Muhammadiyah yang tarawihnya 4-4-3. Tapi kalau mau 4-4-3 enggak apa-apa memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang menyelisih mayoritas para ulama. Ya, ada sebagian yang berpendapat begitu.
Bab waqtil asri, bab waktu asar 337. Hadits Abi Barzah radhiyallahu anhu fi dzikri shalawati taqaddama qariban wa qala fi hadhihi riwayati lamma dzakara al-isya wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal hadits ba'daha. Jadi makruh tidur sebelum isya dan makruh ngobrol-ngobrol setelah isya, maksudnya ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Adapun ngobrol yang manfaat seperti ilmu dan sebagainya maka tidak makruh sama sekali. Dan sebab kemakruhannya itu adalah karena akan menyebabkan kemadharatan, yaitu tidak sholat tahajud atau tidak sholat subuh pada awal waktunya. Sehingga kalau sebab itu bisa kita hindari, ya nggak ada masalah. Nonton PKI, dengan nonton PKI tetap sholat tahajud, nggak apa-apa. Ya. Gimana caranya? Ya setelah nonton PKI 2 rakaat dulu baru tidur. 338. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-'asra thumma yakhrujul insanu ila bani Amr bin Auf fayajiduhum yusalluna al-'asra. Kami salat asar, maksudnya bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Kemudian keluarlah manusia kepada Bani Amr bin Auf. Ini jauhnya sekitar 3,5 kilo dari Masjid Nabawi. Maka dia mendapati mereka dalam keadaan masih salat asar. Jadi salat asarnya di Masjid Nabawi di awal waktu, sementara Bani Amr bin Auf ini agak mundur. Enggak ada masalah, yang penting masih pada waktunya. 339. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra wasyamsu murtafi'atun hayyatun fayadhhabu adh-dhahibu ila al-'awali fayatihim wasyamsu murtafi'atun wa ba'd al-'awali min al-madinati ala 4 amyalin aw nahwihi. Seseorang salat asar kemudian pergi ke awali, ternyata matahari masih tinggi maksudnya masih putih jernih, jadi belum kuning. Nah, sementara awali dari Madinah itu 4 mil itu di bawah ada ya. Al-awali dhai'atun, awali itu adalah perkebunan, bainaha wa bainal Madinah hawalai 7 kilometrat, antara dia dengan Madinah itu sekitar 7 kilometer. Jadi 4 mil itu sekitar apa? 7 kilometer. Karena 1 mil itu 1,8 kilo. Nah, maka totalnya 4 mil sekitar 7 kilo. Ini menunjukkan apa? Nabi sholat asar di awal waktu. Karena itu ringkasnya, sholat 5 waktu semuanya lebih utama di awal waktu, selain sholat isya lebih utama di akhir waktu ikhtiar apabila tidak memberatkan jamaah. Kalau memberatkan jamaah, maka lebih utama juga sholat isya di awal waktu. Bab manfaatatul asar, bab orang yang terlewati sholat asar. Maksudnya sholat asar sudah habis waktunya, dia belum sholat. 340. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang terlewati sholat asar seperti kehilangan keluarganya dan anaknya. Wutira itu terputus, maksudnya apa? Kehilangan anaknya dan keluarganya dan hartanya, maksudnya rugi besar. Dan hadis ini menunjukkan fadilah salat asar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Kemudian Nabi menjelaskan salatul wusta, salatul asar, hadisnya sahih. Tapi sebagaimana sudah kita bahas, salatul wusta diperselisihkan oleh para ulama, itu salat apa? Sampai ada belasan pendapat. 341. Babu man tarakal asra, orang yang meninggalkan salat asar. An Buraidah radhiyallahu anhu annahu qala fi yaumin dhi ghaimin bakkiru bi salatil asri. Segerakanlah salat asar. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Meninggalkan salat asar gugur amalannya. Ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya amalan pada hari tersebut, bukan seluruh amalnya. Karena yang menghancurkan seluruh amal itu adalah satu saja, yaitu syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka ay jami'u a'malika. Kalau kamu syirik, seluruh amalmu gugur. 342. Wa an Jarir radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari laylatan fa qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nabi melihat kepada bulan kemudian mengatakan, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini.
Ini menunjukkan Allah bisa dilihat, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian firqah-firqah yang sesat mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Kenapa? La tudrikuhul absar. Mata itu tidak bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Ahlus Sunnah menjawab, itu adalah di dunia. Ataupun kalau maksudnya di akhirat, maka mata hanya bisa melihat, tapi kalau mencakup pengetahuan tentang Allah secara semuanya tidak bisa, ya. Bisa melihat saja. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan Allah bisa dilihat. Kalau dalam Al-Quran ayat ada dua yang jelas. Yang pertama, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang kedua, innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada yang mahjub berarti ada yang tidak mahjub, karena mahjub itu adalah siksaan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak kafir berarti tidak disiksa dengan hal tersebut. Kemudian diperselisihkan juga, apakah boleh orang yang melihat bulan kemudian menunjuk kepada bulan, ini bulan. Pendapat yang melarang itu tidak punya dalil yang sahih, sehingga kesimpulannya boleh menunjuk kepada bulan. Kemudian beliau mengatakan la tadammuna. Di situ tudammun, ya. Salah itu, ya. Diganti tadammun. Sebagaimana di bawah dijelaskan tudamuna dengan dhamma. Kalau tanpa, jadi kalau mimnya tidak ditasydid itu taknya di dhamma. Tudamuna la yahsulu lakum dhaimun. Ini kurang ya juga. La yahsulu lakum apa? Dhaimun di bawah, ya, di footnote. Tidak terjadi terhadap kalian dhaimun. Dhaimun itu kezaliman. Maksudnya zalim itu adalah sebagiannya melihat, sebagiannya tidak melihat. Nah, berarti yang tidak melihat terzalimi. Au tadammun atau tadamun, taknya di fathah, mimnya di tasydid. Bimakna ad-dhammi tazdahimun, yaitu kalian berdesak-desakan. Nah, maka ringkasnya boleh dibaca 3 bacaan. Pertama, la tadammuna, mimnya di tasydid, kalian tidak berdesak-desakan fi ru'yatih, dalam melihat Allah. Kenapa? Karena jelas cetha welo-welo. Adapun kalau sesuatu tidak jelas, orang harus berdesak-desakan melihatnya seperti ketika melihat hilal. Desak-desakan untuk apa? Melihat dengan teropong. Satu teropong untuk rebutan. Bacaan yang kedua, la tudamuna, mimnya di takhfif. Kalian tidak terzalimi di dalam melihatnya. Ini salah satu makna, ya, ada makna yang lain. Kemudian yang ketiga, la tudahuna fi ru'yatihi. Kalian tidak ragu-ragu di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya 3 riwayat, ada hadisnya masing-masing. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Jangan terkalahkan untuk salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Ini maksudnya salat subuh sama salat asar. Sebelum terbit matahari berarti subuh, sebelum tenggelam matahari maksudnya asar, dan itu sharih di dalam riwayat Imam Muslim, yaitu salat subuh dan asar. Maka yang dimaksud di sini bukan salat yang sebelum adanya salat 5 waktu. Sebelum adanya salat 5 waktu kan salat yang wajib cuma 2, pagi 1 kali, sore 1 kali, ya. Sebagaimana dalam hadis man shallal bardaini dakhalal jannah. Orang-orang yang dulu salat bardain, yaitu ketika belum ada salat 5 waktu, hanya ada 2 salat, maka semuanya mereka masuk jannah. Meskipun tafsiran tersebut tafsiran yang gharib, ya, tafsiran yang terkenal man shallal bardain, siapa yang salat subuh dan asar, yaitu menjaga 2 salat ini, berarti menjaga juga salat-salat yang lain, maka pasti masuk ke dalam jannah. 343 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum, bergantian mengawasi kalian, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'ashri thumma ya'ruju, kemudian naik alladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Jadi ringkasnya malaikat-malaikat ini ditugasi oleh Allah menjaga manusia. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Malaikat malam mengatakan kepada Allah, kami tinggalkan mereka sedang sholat subuh.
Malaikat siang mengatakan kepada Allah, kami tinggalkan mereka dalam sholat asar. Maka ini menunjukkan fadilah dua salat ini, yaitu salat subuh dan salat asar adalah salat-salat yang masyhudah, yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana aqimis salata liduluki syamsi ila ghusaqil lail wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dari hadis ini menurut saya wallahu alam ini isyarat bagi kita bahwa hendaklah kita memulai hari kita dengan kebaikan, juga menutup dengan kebaikan. Karena ternyata Allah itu memperhatikan awal dan akhirnya. Sehingga Allah mengatakan, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Nah, ditinggalkan dalam kondisi baik. Mau sebelumnya berbuat dosa, tapi semuanya tidak diceritakan oleh para malaikat ini. Maka bangun pagi pada subuh baca Quran, nanti sebelum tidur baca Quran lagi sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab man adraka raka'atan min al-asri qabla al-ghurub. Bab orang yang mendapati satu rakaat dari asar sebelum tenggelam matahari. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri qabla an taghruba asy-syamsu falyutimma salatahu wa idza adraka sajdatan min salati subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu falyutimma salatahu. Kalau mendapati satu sujud, maksudnya satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelam matahari, hendaklah dia menyempurnakan salatnya, maksudnya melanjutkan. Jadi maksudnya hadis ini adalah kalau orang salat asar di akhir waktu kemudian hanya dapat satu rakaat, nah maka bagaimana sikapnya? Jangan berhenti, tapi lanjutkan. Bukankah ada larangan sholat pada waktu matahari proses terbit dan proses tenggelam? Betul, tapi itu larangan adalah kalau kita istiqnaf atau memulai sholat. Tapi kalau kita sudah sholat, kemudian di tengah-tengah sholat proses terbit dan tenggelam matahari, lanjutkan sholat. Ini tidak terlarang. Kemudian juga maksud hadis ini menurut para ulama adalah salat orang yang seperti ini salatnya salat yang ada, bukan yang qadha. Salat tepat pada waktunya disebut ada, salat di luar waktunya disebut apa? Qadha. Nah, maka salat ini menurut para ulama adalah ada, dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang salatnya misalnya 4 rakaat, dia hanya dapat 1 rakaat pada waktunya, yang 3 rakaat ini sudah di luar waktu, itu masih dianggap ada, artinya dimenangkan yang salat 1 rakaatnya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin rahimahumullah taala. 345 wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama baqa'ukum, sesungguhnya tiada lain sisa atau tersisanya kalian atau tinggalnya kalian fima salafa qablakum, dibandingkan umat-umat yang telah lewat sebelum kalian, minal umam, kama baina salatil asri ila ghurubi syamsi, antara salat asar sampai tenggelam matahari. Utiya ahlu Taurat at-Taurata, ahli Taurat diberi Taurat, maksudnya orang-orang muslim di masa Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Fa'amilu hatta idzan tasafa an-nahar ajazu, mereka beramal sehingga ketika sudah tengah-tengah waktu siang yaitu zuhur, mereka pun lemah. Lemah maksudnya apa? Tidak bisa melanjutkan kerjaan mereka. Namanya kerja kan biasanya sehari ya, dari pagi sampai sore. Nah, mereka kerjanya hanya bisa sampai zuhur, habis itu lemah, udah ditinggalkan pekerjaannya. Fa'utu kiroton, maka pahalanya diberikan tidak sempurna, 1 kirot saja ya. Jadi ini gambarannya seperti seorang yang dipekerjakan, dia diberi gaji 2 kirot kalau bekerjanya seharian penuh. Nah, ternyata ahli Taurat ini hanya beramal sampai zuhur, maka pahalanya hanya 1 kirot, separuh gaji. Dan yang dimaksud ajazu, mereka lemah, ini bukan berarti mereka tidak mau mengamalkan perintah Allah yang lain, tapi maksudnya mereka mati sebelum turunnya syariat yang lain, yaitu Al-Quran. Tsumma utiya ahlul injil al-injil, kemudian diberilah ahli Injil kitab Injil, yaitu orang-orang muslim di masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fa'amilu ila salatil asri thumma ajazu fa'utu kiratan, sama ya. Jadi mereka bukan berarti tidak mau mengamalkan syariat Allah. Mereka sudah amalkan syariat Allah, yaitu kitab Injil.
Tapi sebelum turun Quran mereka sudah mati dulu. Maka berarti pekerjaannya baru sebagian hari ya, seolah-olah antara zuhur sampai asar. Tsumma utinal Quran, kami diberi Al-Quran, kitab yang paling sempurna. Fa'amilna ila ghurubis syamsi. Ya, kita bekerjanya hanya sebentar, dari asar sampai maghrib. Berarti paling sebentar. Asar jam 3, maghrib setengah 6. Berarti 2,5 jam. Sementara yang Taurat itu dari pagi sampai zuhur ini paling lama. Kemudian yang Injil ini 3 jam juga cukup lama. Lebih lama dari umat Islam. Tapi kemudian faqala ahlul kitabaini fa'utina qirataini. Umat Islam diberi 2 qirat umat Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlul kitabaini ay rabbana a'taita haula qirataini wa a'taitana qiratan wa nahnu kunna aktsara amalan. Qala Allah azza wa jalla hal zalamtukum min ajrikum min syai' qalu la qala fa huwa fadli utihi man asya. Nah, Allah diprotes oleh ahli kitab ini, kami amalnya lebih banyak, kenapa pahalanya lebih sedikit? Allah tanya, apakah saya zalim? Tidak, karena kan sudah sesuai perjanjian ya. Pekerjaannya sehari gajinya 2 qirat, tapi kalau sebagian hari ya 1 qirat. Nah, tidak dizalimi sama sekali. Maka kesimpulannya maksud hadis ini adalah umat Nabi Muhammad SAW itu umat yang usianya pendek-pendek, amalnya sedikit karena usianya pendek, tapi pahalanya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara Allah memperbanyak pahala umat Nabi Muhammad SAW yaitu diberi kekhususan Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo Ustaz. Yang pertama tentang sholat berjamaah di masjid itu kan dapat dia di laki-laki. Apakah itu juga berlaku bagi perempuan juga? Yang pertama. Saya jawab dulu Ustaz supaya nggak lupa, karena saya itu sering lupa. Jadi apakah sholat jamaah di masjid pahalanya 27 itu juga berlaku untuk perempuan? Pertanyaan ini muncul wajar ya, karena ada hadis mengatakan afdalu au khairu salatil mar'i an-nisa'i fi qa'ri buyutihin. Salat wanita paling utama itu di dalam rumah mereka masing-masing, bukan di masjid berjamaah. Nah, maka muncul pertanyaan ini. Pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan kepada Syekhuna Mustafa Al-Adawi. Beliau mengatakan wallahu a'lam, hadza ghaib. Jadi saya enggak ngerti juga. Yang kedua tentang Allah SWT memberikan keutamaan tentang waktu. Nah, bedanya di awal waktu dan akhir waktu. Pertanyaan orang, bahkan ada yang mencela kalau sholat di akhir waktu itu sesuatu yang jelek, padahal itu sudah tepat waktunya sebagaimana Jibril tadi ajarin. Ya, sholat di akhir waktu itu boleh, tidak ada masalah apabila ada sebabnya. Adapun kalau terbiasa sholat di akhir waktu memang jelek. Kenapa jelek? Tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari beliau itu sholatnya selalu di awal waktu. Enggak pernah beliau tengah waktu atau akhir waktu kecuali dengan sebab seperti tadi ya, abridu bidzuhri tadi. Nggih. Sholat zuhur itu adzan zuhurnya itu diusahakan tepat masuk waktu terus segera adzan. Iya. Untuk Jumat apakah mementing-mentingkan itu juga adzannya itu dipaskan pas awal masuknya waktu? Jadi gini, azan itu kan artinya pemberitahuan ya, i'lam, pemberitahuan apa? Pemberitahuan bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Sehingga azan itu hukum asalnya harus di awal waktu. Kenapa? Karena tujuannya untuk memberitahu masuk waktu. Apakah boleh azan diakhirkan? Boleh ketika ada sebab. Misalnya dalam kasus Ibnu Abbas mengimami sholat maghrib agak akhir waktu itu ya, gara-gara dia kajian. Nah, maka ada orang datang mengatakan sholat. Atau misalnya kita kajian pada maghrib sampai isya. Nah, pada maghrib sampai isya setelah kajian selesai baru azan, berarti agak dimundurkan sedikit, ya nggak ada masalah. Adapun pertanyaan umum tadi, apakah sholat Jumat juga begitu? Sholat Jumat azannya sesuai sunnah kan menunggu imamnya naik mimbar. Nah tentu saja kalau imamnya naik mimbar agak mundur ya azannya agak mundur, ya nggak ada masalah. Untuk khotib perlu
misalkan agar Nah, kalau untuk khatib saya kira wallahu alam bisawab ya, wallahu alam bisawab. Sesuai maslahat saja. Seperti di Kebonan antum tetapkan naik mimbar jam 12 kurang seperempat. Saya cocok. Karena saya pernah naik mimbar jam setengah 12 karena waktu itu zuhurnya maju. Yang sholat cuma satu, yang hadir baru satu soft. Saya waktu itu kaget juga, ini gimana kok cuma satu soft? Apa karena Abu Zaidan Syiah gitu? Ternyata karena saya keduluan. Jadi orang-orang pada bekerja setengah 12 itu masih belum selesai kerjanya, sehingga saya cocok dengan apa yang antum putuskan di Kebonan naiknya jam 12 kurang seperempat aja, sesuai kondisi masyarakat sana ini. Allahu a'lam. Ada lagi? Berubah-ubah nggak batas juga. Apa? Waktu itu kan berubah-ubah. Oke. Jadi kadang naik mimbarnya itu jam 12 kadang setengah 12. Enggak ada masalah, semuanya sah. Yang penting jangan pakai mazhab Hambali jam 11 naik mimbar. Sa'ah sadisah jam ke-6 sudah boleh naik mimbar. Yang itu yang saya paham dari mazhab Hambali. Waktu istiwa itu hanya sekitar 5 menit atau 10 menit. Jadi para ulama dalam kitab-kitab syarah mengatakan waktu istiwa itu sangat sedikit. Nah, sangat sedikit itu saya cari berapa menit sebenarnya. Nah, kemudian syarah-syarah kontemporer itu ada yang mengatakan sekitar 5 menit, ada yang mengatakan sekitar 10 menit. Jadi ringkasnya waktu yang sangat cepat sekali. Nah, setelah waktu istiwa 5 menit itu baru kemudian masuk waktu zuhur. Adapun kalau antum tanyakan dari istiwa sampai masuk waktu zuhur karena menunggu ada fai'uz zawal berapa menit saya nggak ngerti juga. Tapi yang jelas jadwal-jadwal itu bisa dipakai, jadwal sholat yang ada itu. Kata Ustaz Mudzakir itu sudah ditulis berdasarkan ilmu bukan ngawur dan ilmunya sangat ketat. Sehingga beliau mengatakan saya meyakini apa yang ditulis di jadwal itu. Ada lagi mungkin? La tudammuna itu salahnya pada dhammahnya. Karena kalau dibaca dengan tasydid mim itu mestinya tadammuna. Karena asalnya tatadammun. Saling apa? Saling desak-desakan. Ini yang belajar bahasa Arab pasti paham ya. Karena ada 2 tak kemudian dihapus 1. Nah. Kalau pakai tu bolehnya la tudo Muna, mimnya takhfif. Fadhal. Fadhal. Diperkirakan halaman. Nah, ini susah juga ini. 30 ayat maksudnya 30 ayat apa ini? Kalau Qaf ya cepat rampung ya. Atau Al-Waqi'ah nih. 30 Al-Baqarah wah susah ini. Udahlah antum kalau mau terapkan yang pendek-pendek aja. Kasihan santriwati ini. Al-Baqarah 30 wah ngantuk semua. Bisa juga. Coba antum cari surat-surat yang pendek, ya kan? Yang ayatnya pendek. Kemudian antum hitung 30 ayat itu berapa halaman. Ayatnya jadi patokan gitu. Untuk kondisi sekarang lah ya. Karena Nabi itu pernah mengatakan, sholatlah untuk orang-orang itu sholat surat Asy-Syamsi, surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah. Nah itu ketika kita perhatikan ternyata separuh halaman dari mushaf cetakan Indonesia. Kalau cetakan Arab ya separuh lebih dikit. Nah, sehingga ringkasnya beliau menghasung untuk ya sekitar segitu-segitu ya setengah halaman gitu. Time ini sudah jam 6:05, cukup mungkin ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik.